bersyukur pada pagi hari ini, di mana 1 minggu lamanya kembali lagi kita berkumpul di tempat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih cintamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini ya Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, itu bukan semata-mata karena kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami ya Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh fokus memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, dan tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
kami semua. Haleluya, amin. Semua jemaat bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Shalom. Masih semangat? Musik memuji Tuhan. Bagi saudara yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam satu lamanya, kami persilakan. Shalom. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk 2 bulan ini. Saya sakit lambung, kan saya punya riwayat mah akut yang saya derita sejak umur kelas 6, 12 tahun. Kita angkat satu pujian, betapa hatiku Benar
Pakai kami Tuhan sebagai alat bagi nama kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pakai kami Tuhan supaya boleh menjadi bejana-bejana-Mu, supaya boleh menjadi alat bagi nama kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kesaksian yang luar biasa, sehingga semakin hari kami boleh semakin dikuatkan Tuhan di dalam hati pikiran maupun di dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami ingin belajar untuk mengenal suara-Mu, kami ingin belajar untuk firman-Mu. Hari ini ya Tuhan beri kami telinga supaya kami boleh mengerti, memahami. Bahkan Tuhan koreksi juga kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-Mu, bahkan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami semakin hari ya Tuhan pulang tidak seperti kami datang lagi, tetapi kami boleh beroleh hikmat-Mu, bahkan beroleh berkat yang luar biasa daripada kebenaran-Mu. Tutup bungkus rapat-rapat ruangan ini ya Tuhan, segala bentuk kuasa, kegelapan, serangan, roh jahat apapun yang ingin mencuri berkat daripada kebenaran firman-Mu, hari ini kami sepakat tolak, patahkan, ikatan, hancurkan dalam nama Yesus, sehingga Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus hadir menjamah, bahkan membuat kami mengerti setiap daripada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya Tuhan, gimana kabarnya? Luar biasa ya? Aman ya? Ya Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Daniel 9. Daniel 9 ayat 1 sampai dengan 19 ya. Kitab Daniel ini mungkin yang sudah pernah baca ataupun sudah tamat untuk kitab Daniel ini, banyak rahasia-rahasia ya. Di kitab Daniel ini banyak rahasia-rahasia yang Tuhan perlihatkan kepada Daniel pada waktu masa pembuangan di Babel ya. Mungkin saya minta salah satu Bapak Ibu dan Saudara sampai kita ayat 19, satu orang satu ayat ya. Gak apa-apa, agak panjang ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu. Daniel 9 ayat 1 sampai dengan 19. Satu orang satu ayat boleh. Saya persilakan. Daniel 9 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasverus dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Parsia. Lanjut. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kita jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan kering Yerusalem yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain tabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku bersatu demikian. Tuhan Allah yang Maha Besar dan Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia kepada mereka yang masih engkau serta berpegang pada firman-Nya. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan keraguan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-Hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. 7. Ya Tuhan, Engkau yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini kami orang-orang Yehuda menuju kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri, kemarin Engkau telah membawa mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Bapak ya Tuhan, kami raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Lanjut. 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keagungan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Lanjut. 10. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan kebenaran para nabi hamba-hambanya. 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu.
Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. 12 dan telah dilakukannya firman-firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memelihara kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malah petaka yang besar yang benar-benar terjadi di bawah instalasi Dia. Terus Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala kata ini telah menyatakan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan melalui segala kesalahan kami dan perhatikan kebenaran yang daripadamu. Terus 14. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami telah mendengarkan suaranya. Terus 9 dan 15. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. 16. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. lanjut. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan ajaran-Mu demi Tuhan sendiri. 18 Ya waktu orang-orang imamu dan dikatakanlah kepala makamu dan mencapai perasaan kami dan apa yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan bahwa permohonan kami kepadamu bukan berdasarkan dosa kami, tapi berdasarkan kasih sayang yang berlimpah. 19 Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak terganggu. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Puji Tuhan. Berbagai orang mendengarkan, merenungkan, melakukan serta yang memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam hidup. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada yang tahu maksud daripada pembacaan kita pada pagi hari ini? Ini terkenal sekali. Doa Daniel ini terkenal sekali. Bahkan seringkali dipakai kalau orang mau retret. Doa Daniel ini. Ada yang ngerti maksudnya doa Daniel ini apa? Doa Daniel ini biasanya kan kalau kita mau berpuasa kan ada namanya puasa Esther, ada namanya puasa Daud, ada namanya puasa Tuhan Yesus 40 hari. Bahkan ada yang namanya puasa Daniel. Untuk siapa? Untuk siapa tadi kita baca nih? Bapak Ibu? Untuk siapa? Banyaknya tadi kita baca nih, nggak ada yang paham ini. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel toh. Untuk bangsa Israel. Jadi doa Daniel ini ditujukan kepada untuk bangsa Israel karena mereka berlaku apa? Banyak, fasik iya, tidak setia iya, memberontak iya, menyimpang dari kebenaran iya. Bahkan semua yang bangsa Israel lakukan itu tidak ada yang benar ya teman-teman. Akhirnya Daniel seorang yang benar harus berpuasa, mengenakan kain tabung, bahkan memohon kepada Allah supaya bangsanya dilepaskan daripada bangsa Babel. Ini adalah doa dan pergumulan yang sangat berat waktu itu Daniel panjatkan kepada Tuhan Allah. Karena kenapa? Daniel sudah tahu kalau bangsa Israel ini melakukan dosa yang begitu banyak. Bahkan nenek moyang mereka tadi dikatakan melakukan pemberontakan, menyembah berhala, bahkan tidak setia, bahkan mempersembahkan anak-anaknya. Seperti yang 2 minggu lalu saya sampaikan di sini. Jadi ini lanjutannya Bapak Ibu dan Saudara. Kebetulan kalau saya itu tanya Tuhan, saya itu bacanya firman Tuhan itu berurutan. PL dulu, habis itu PB dulu. Jadi 2 pasal. Kalau saya tanya Tuhan, mesti saya 2 pasal. Misal saya disuruh bawakan firman di sini, maka saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Tuhan kasih tahu saya doa Daniel, Bapak Ibu dan Saudara. Doa pergumulan Daniel. Padahal Daniel ini orang benar, tidak melakukan fasik. Tapi Daniel juga harus mengaku dosanya. Padahal tidak ada dosanya sebenarnya. Tapi di situ dia memohon ampun kepada bangsa, kepada orang Israel, terutama kepada suku-suku Yehuda pada waktu itu.
Nah, di sini kita akan belajar bahwa doa Daniel ini Bapak Ibu dan Saudara sangat terkenal, bahkan sering kali dipakai. Kalau orang mau pergi retret, mereka harus ayo berpuasa seperti Daniel, berkabung, ayo merendahkan diri hadapan Tuhan. Itu doa Daniel. Jadi latar belakang Daniel ini adalah seorang yang muda. Kalau kita baca di kitab Daniel itu ayat 1 dan seterusnya, itu pada muda dia diangkut. Nah, kemudian Daniel ini orang yang muda, cakap, perawakan cakap, ilmunya cakap, kemudian sikapnya cakep, bahkan perilakunya pun juga cakep, bahkan baik dalam perbuatan, bahkan berpengetahuan banyak, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Daniel ini adalah orang-orang Israel yang benar-benar punya ilmu, ilmunya itu pinter, artinya itu knowledge-nya itu tajam, Bapak Ibu dan Saudara. Itu Daniel. Nah, kemudian di mana pada waktu itu bangsa Israel ditaklukkan oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Nah, Daniel bahkan itu diangkut ke Babel untuk bekerja di istana raja pada waktu itu. Daniel adalah seorang yang taat kepada Allah dan tidak mau menajiskan dirinya dengan anggur dan makanan yang dihidangkan. Nah, kitab Daniel ini dikatakan juga sebagai kitab yang banyak mengandung rahasia. Kenapa rahasia? Kalau Bapak Ibu dan Saudara sudah pernah baca Daniel, bahkan sudah tamat kitab Daniel, itu terlalu banyak rahasia di sana. Ada penglihatan, ada akhir zaman, ada mimpi, bahkan ada banyak rahasia-rahasia yang terkandung di kitab Daniel. Itu kitab Daniel. Jadi kitab Daniel itu kalau mungkin kita yang baru membaca Daniel, sulit untuk kita pahami. Coba sulit, karena kenapa? Karena itu adalah penglihatan visinya Tuhan ke depan ke sana. Itu kitab Daniel, Bapak Ibu. Nah, terus ternyata Daniel ini bukan sebuah nama biasa. Jadi Daniel ini namanya adalah pengertiannya namanya adalah Allah adalah hakim. Ada yang isi nama Daniel, Bapak Ibu? Oh, ada ya. Daniel saya mau berarti Allah adalah hakimu. Itu pengertian nama daripada Daniel. Nah, sedikit latar belakang tadi yang kita sampaikan, Bapak Ibu dan Saudara. Kita tahu saat ini dalam pembacaan kita kali ini bagaimana doa Daniel meminta ampun dan belas kasihan kepada Allah supaya setiap bangsanya diampuni dan Yerusalem tidak dijadikan puing-puing. Tadi ada ayatnya, Bapak Ibu dan Saudara, supaya tidak dijadikan puing-puing. Itu ayat yang kedua. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan. Itu yang tulis siapa? Nabi Yeremia. Nubuatan akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi Yeremia yang sebelum riwayatnya Daniel, Yeremia itu sudah bernubuat pada bangsa Israel bahwa bangsa Israel ini Yerusalem akan menjadi puing-puing, termasuk sampai hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan sampai hari ini Yerusalem sampai hari ini diperebutkan. Menjadi seperti kayak gitu. Kemudian ayat yang ketiga di sini dikatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi adatnya orang Israel ketika melakukan suatu pelanggaran, ketika melakukan suatu dosa, mereka harus itu berkabung. Mereka itu harus benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya doa mereka itu bisa sampai kepada Tuhan. Itu kalau orang Israel, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat itu di kitab kebanyakan merendahkan diri, sujud benar-benar di hadapan Tuhan itu untuk berdoa, meminta ampun, meminta belas kasihan. Itu doa-doanya biasanya orang Israel. Itu biasanya. Jadi saya terinspirasi, pernah saya lakukan ini, Bapak Ibu dan Saudara, pernah saya lakukan. Waktu saya sebelum nikah, saya itu biasanya kalau doa itu jam 12 sampai jam 3. Itu paling lama dulu, paling lama. Itu cuma doa, menyembah, nangis sampai berlutut di bawah, sampai lutut saya tidak pada kira saya jatuh tempura, Bapak Ibu. Nah itu cirinya seperti kayak gitu. Nah, doa Daniel ini disebut juga adalah doa buat bangsa-bangsa yang sudah jauh dari Tuhan, bangsa yang sudah melupakan Tuhan. Bahkan doa Daniel ini juga disebutkan adalah doa setiap orang yang berseru kepada Tuhan supaya dilepaskan dari setiap perbudakan yang mengikat mereka. Jadi ada 3 makna, Bapak Ibu dan Saudara, doa Daniel pada yang hari ini kita akan belajar. Nah, ada 3 doa makna doa Daniel yang hari ini saya mau sampaikan, supaya kita bisa dilepaskan daripada perbudakan yang mengikat kita. Maka doa Daniel sendiri diartikan yang pertama adalah tentang pengakuan dosa. Kadang-kadang kalau kita itu sudah sering pelayanan, sudah sering kenal Tuhan, bahkan sudah seperti dewasanya rohaninya, sudah apapun, pokoknya kurang lebih rohaninya sudah bagus, sudah baik, kita seringkali itu tidak mau mengakui dosa kita. Mungkin kita tidak mengaku sama teman kita, tapi kita harus mengaku sama Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah sadar kalau hari ini kita bisa melakukan perbuatan dan dosa.
Kita tidak pernah sadar Bapak Ibu dan Saudara. Padahal kita bilang, oh aku benar kok. Jangan salah. Jangan salah. Bisa saja kita salah Bapak Ibu. Jadi doa Daniel ini maknanya pertama harus mengaku dosa Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak melakukan. Seperti tadi dikatakan itu. Ini ayat yang keempat tadi. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Itu siapa? Daniel yang memohon begitu. Padahal Daniel tidak berbuat dosa, tapi dia harus mengaku di hadapan Tuhan. Nah ini, jadi makna doa Daniel ini yang pertama adalah harus pengakuan dosa. Ketika sedang Bapak Ibu melakukan pelanggaran, kita wajib mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tidak melakukan hal itu lagi, yang menyebabkan kita menjadi orang yang fasik. Apa sih orang yang fasik? Ada yang tahu enggak orang yang fasik itu apa, Bapak Ibu dan Saudara? Apa sih orang yang fasik? Halo, anak-anak muda, anak STT. Orang fasik itu apa sih? Kita sering dengar orang fasik, tapi kita tidak tahu artinya apa. Apa sih? Yang ngelihat kamus besar bahasa Indonesia ya? Apa sih fasik itu? Bukan. Artinya orang fasik itu tidak peduli. Tidak peduli. Jadi orang fasik itu tidak peduli. Tidak peduli firman, tidak peduli persekutuan, tidak peduli doa-doa, tidak peduli kau mau buat apa, terserah. Itu orang fasik Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tidak peduli segala sesuatu yang namanya rohani. Itu orang fasik. Dia lebih senang itu pengetahuan, dia lebih senang itu yang bersejarah, dia lebih senang. Mungkin ada betulnya. Tapi ingat, kalau kita rohani kita tidak diisi, kita bisa menjadi orang yang fasik. Orang yang tidak peduli yang namanya sosialisasi, orang yang tidak peduli yang namanya rohani, tidak mau peduli yang namanya doa. Tak apa-apa, nanti kalau aku sudah sekarang aku minta ampun sama Tuhan bisa. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Kita bukan orang yang di samping kanan Yesus. Pada waktu itu mungkin dia langsung diselamatkan. Karena kenapa? Karena dia belum bertemu sama Yesus. Beda dengan kita sudah tahu Yesus, kita sudah tahu Tuhan. Bahkan kita sudah pernah dengar dari kecil, itu sudah dikasih tahu, ditanamkan di pikiran kita sudah tahu. Nah itu bedanya. Nah jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak peduli persekutuan, tidak peduli doa, tidak peduli yang namanya sosialisasi, jangan sampai. Karena orang-orang fasik itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mengaku dosa kita supaya kita tidak bisa, supaya kita jangan menjadi orang yang fasik. Kemudian memberontak sama Tuhan. Apa yang Tuhan kasih tidak mau terima. Tidak mau aku Tuhan, pokoknya aku mau ini. Wah ini tidak bisa nih. Tadi kan sudah dijelaskan di kitab Daniel. Nenek moyang mereka memberontak begini begitu. Itu kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kenapa? Padahal banyak sekali pertolongan Tuhan pada waktu itu. Tapi toh tetap mereka itu bisa memberontak. Bapak Ibu tahu, kalau kita itu di suatu tekanan dan kita itu mau dapat pertolongan Tuhan itu susah kalau kita mau fokus. Kadang-kala ada pertolongan lain pasti kita akan menyimpang. Itu cirinya bangsa Israel. Sabar. Akhirnya memberontak sama Tuhan. Karena pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara, mereka itu bisa menjadi orang-orang fasik karena kenapa? Banyak pertolongan. Mereka bisa berlindung di Mesir. Waktu mereka dikejar oleh Raja Babel, mereka berlindung di Mesir. Mereka tidak datang sama Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah menara mereka. Tuhan sudah tolong mereka, tapi mereka tidak datang sama Tuhan. Mereka berlindung kepada orang Mesir. Kadang-kadang kita juga seringkali berlindung kepada orang-orang yang mungkin bisa menolong kita dibanding Tuhan. Saya sangat tersentuh tadi kesaksian dari adik Stephen. Saya senang Bapak Ibu dan Saudara. Karena kenapa? Kalau kita melihat pertolongan Tuhan di depan kita, otomatis iman kita pasti bertambah Bapak Ibu dan Saudara. Pasti. Tapi kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat mujizat Tuhan, kita kadang-kala lemah. Pasti kita akan kadang lemah. Karena kenapa? Karena kok saya percaya Tuhan ini, kok saya tidak ditolong-tolong. Sabar. Kadang-kala kita seperti itu. Jadi jangan sampai kita bisa menjadi memberontak kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah kita wajib mengaku dosa kita. Tidak mau diatur. Hati-hati. Anak-anak yang punya orang tua juga sebagai anak, kita harus diatur sama orang tua kita. Dulu juga saya bukan anak yang sopan. Dulu juga saya bukan anak yang yang mau nurut sama orang tua. Saya juga bandel Bapak Ibu dan Saudara. Kalau mau saya cerita ini banyak sekali. Banyak. Bahkan saya dulu ini kalau mau keluar mesti taruh pisau di sini Bapak Ibu. Sering saya. Cuman itu dulu. Sekarang enggak lagi Bapak Ibu. Buat apa? Enggak bisa kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mau diatur. Dalam rumah tangga kita tidak mau diatur. Harusnya. Kadang-kadang kita sebagai suami. Saya kan suami, harus dengar dong. Enggak boleh begitu Bapak Ibu dan Saudara.
Buat apa ada istrimu sebagai penolong kalau kamu didengar tok? Tidak ada hal seperti itu. Tidak sudah diatur dalam rumah tangga. Padahal kita itu adalah satu paket. Kita bisa menjadi satu daging itu karena Tuhan, bukan dua daging. Nah, sembarang kau mau terserah, saya mau terserah. Tidak bisa, kita dalam satu rumah tangga, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Nah, tidak mau diatur, suka menyimpang pada kebenaran. Kenapa? Kenapa bangsa Israel suka menyimpang kepada kebenaran? Karena banyak pertolongan pada waktu itu yang bukan dari Tuhan. Makanya hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Perlu kita koreksi diri kita. Jangan sampai di dalam kehidupan rohani kita banyak pertolongan yang bukan dari Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mengandalkan manusia. Kita tidak mengandalkan lagi Tuhan. Kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa berdosa. Kita bisa menjadi orang yang fasik, tidak suka diatur dan lain sebagainya. Jangan sampai kita bisa seperti kayak gitu. Jadi kita harus mengaku dosa kita, Bapak Ibu dan Saudara. Dan harus diberi ampun. Jadi karena itu doa Daniel memberitahukan saya dan Bapak Ibu bahwa kita wajib mengaku di hadapan Tuhan untuk terus diberi ampun. Tiap hari kita minta ampun sama Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita tidak sadar. Kita kadang-kadang tidak sadar apa yang kita lakukan benar apa enggak. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, otomatis kita banyak lakukan kesalahan. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita sudah dikasih tahu ini tidak benar, ini jangan. Jadi jangan sampai kita seperti kayak gitu. Nah, kita tidak pernah sadar kalau apa yang kita lakukan adalah dosa. Kalau kita tidak diberi teguran, nasihat dan juga hukuman. Orang itu sulit kadang menerima teguran Bapak Ibu dan Saudara. Sulit. Kenapa? Karena teguran itu bagaikan api yang memanasi tubuh kita. Kita tidak mau ditegur, berarti kita bisa menjadi orang yang fasik. Orang apa yang lagi? Orang apa lagi? Orang apa? Bebal Bapak Ibu dan Saudara. Ada itu kata-kata yang kalau dikasih masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jadi tidak masuk, tidak tembus. Karena kenapa? Ya karena kita wes frek. Kalau orang dari timur sana bilang frek, artinya terserah lo. Terus hidup saya kok, kan gitu. Jadi kita tidak bisa menjadi seperti kayak gitu, Bapak Ibu dan Saudara. Kita tidak pernah sadar. Padahal harusnya firman Tuhan ini yang bisa mengoreksi hati kita. Oh Tuhan, saya masih belum bisa kayak gini. Doa Daniel ini sudah kasih tahu kita bahwa sekalipun kita orang yang benar, kita tetap harus mengaku dosa kita. Karena kita tidak pernah sadar, Bapak Ibu dan Saudara. Kita ini manusia. Kadang-kala iblis itu sudah ada di depan pintu supaya menggonceng kita supaya kita bisa melakukan dosa. Itu iblis. Supaya kita jatuh dalam dosa. Bedanya ujian dan cobaan itu jauh sekali. Ujian itu supaya kita lebih mengerti, mengenal Tuhan. Cobaan itu supaya kita bisa jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba yang sudah beristri, yang sudah bersuami dekat sama perempuan. Jangan coba-coba. Itu bukan ujian, Bapak. Itu cobaan. Itu Anda coba-coba. Iseng jadi apa? Jadi dosa. Banyak kejadian Bapak Ibu dan Saudara lewat aplikasi online. Banyak. Jadi hati-hati. Jadi kita harus mengerti di dalam konteksnya kitab Daniel ini betul-betul harus mengaku dosa kita, Bapak Ibu. Betul-betul kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan Saudara, doakan. Daniel punya pergumulan, bangsanya diselamatkan. Tetapi di ayat 10 Tuhan berfirman, Dia pulihkan. Bukan ayat 10 itu, tapi di pasalnya sesudah itu, enggak usah dibaca. Pasalnya sesudah itu Tuhan bisa pulihkan. Selama berapa? 70 tahun. Masa perbudakan, masa sulit. Bapak Ibu merasakan mungkin masa rumah tangga mungkin tidak enak, tidak nyaman, tidak punya apa-apa. Berapa tahun? Paling lama mungkin sekitar 3-4 tahun. Habis itu Tuhan bisa pulihkan. Bangsa Israel 70 tahun. Tidak merasakan. Kita kadang-kadang seperti itu. Kita mungkin belum sampai yang namanya seminggu, 2 minggu, sudah bingung. Sudah. Waktu itu kan saya sudah kesaksian Bapak Ibu dan Saudara. Saya sudah kesaksian waktu itu bahwa Tuhan tolong saya. Hari ini juga banyak pertolongan Tuhan. Terlalu banyak. Nanti mungkin next akan cerita Bapak Ibu. Dia harus mengaku dosa. Jadi kita jangan menjadi orang yang bebal, yang susah diatur, tidak mau diberi nasihat, apalagi menjauhi yang namanya persekutuan. Persekutuan itu penting supaya kita bisa bersosialisasi sama orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, makna Daniel yang kedua adalah bersungguh berdoa. Daniel sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu. Dia benar-benar memohon kepada Tuhan, mengangkat mukanya, mengenakan kain kabung, bahkan berlutut, bahkan merendahkan dirinya. Sungguh-sungguh berdoa. Itu namanya berdoa yang sungguh-sungguh. Kita tidak perlu, orang lihat kita tidak perlu. Yang penting itu Tuhan yang dilihat kita. Itu yang terpenting. Jadi Daniel memberi kita contoh bahwa dalam keadaan saat ini yang pada awalnya kesukaran, bersungguh-sungguhlah berdoa.
Bersungguh-sungguhlah berdoa buat anak Bapak Ibu. Bersungguh-sungguhlah berdoa buat rumah tangga Bapak Ibu dan Saudara. Bersungguh-sungguhlah berdoa buat yang kesukaran yang saat ini Bapak Ibu dan Saudara alami. Sungguh-sungguhlah berdoa. Bukan berarti hari ini saya berdoa Tuhan gak jawab. Sabar. Ada waktunya Bapak Ibu. Ada waktunya. Jadi kita benar-benar harus bersungguh-sungguh pada awalnya masa kesukaran. Sungguh-sungguhlah berdoa. Artinya Daniel merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Allah semesta, bahwa berdoalah sungguh-sungguh dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini cuma sebatas apa ya? Seperti tidak ada apa-apanya kalau di hadapan Tuhan. Tuhan itu jauh melebihi alam semesta Bapak. Kita ini kecil sekali. Nah kita yang kecil ini kok bisa dikasih kasihnya kepada Tuhan itu kepada kita itu luar biasa. Tadi kan ada ayatnya di situ. Kasih sayang dan pengampunan kepada umatnya itu begitu luar biasa. Karena kenapa? Karena kita ini adalah umatnya. Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara. Jadi sungguh-sungguhlah. Tidak mungkin kalau kita sungguh-sungguh berdoa Tuhan itu tidak jawab. Tidak mungkin Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin pada waktu itu kita berdoa emosi. Lain ya Bapak Ibu. Berdoa emosi sama sungguh-sungguh ini lain. Karena kalau kita musuh harus Tuhan sampai puasa sampai 40 hari 50 hari dan dapat. Itu bahaya. Karena kenapa? Tanya Tuhan apa enggak? Saya setiap mau melakukan segala sesuatu saya tanya Tuhan Bapak Ibu. Supaya saya lakukan itu benar. Tidak sampai salah. Sekalipun salah, saya sudah tanya Tuhan di depan. Tuhan akan benerin di depan nanti. Biasanya saya begitu. Jadi sungguh-sungguhlah berdoa. Kadang-kadang ketika kita dalam masa kesukaran kita tidak bisa bersungguh-sungguh dalam berdoa. Benar enggak? Bisa enggak kita sungguh-sungguh berdoa pada waktu kita merasa kehilangan? Enggak bisa Bapak Ibu. Bisa enggak kita sungguh-sungguh berdoa pada waktu kita yang namanya ditipu orang? Tidak bisa Bapak. Bisa enggak? Tidak bisa. Karena kenapa? Karena kita lebih memikirkan dunia. Bukan berarti ini kan saya harus pikirkan, ini kan saya harus. Ya benar, tapi tenangkan dulu hatimu. Tenangkan, santai. Kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh ketika dalam masa kesukaran, dalam berdoa, apalagi merendahkan diri. Karena kita memikirkan perkara yang kita saat ini tidak selesai. Kita memikirkan dunia ini daripada memikirkan Tuhan yang sejatinya adalah pertolongan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, saya tidak panjang Bapak Ibu, maknanya cuma 3 saya kasih. Kemudian makna doa Daniel yang ketiga, peperangan rohani. Mana Daniel itu yang ketiga adalah peperangan rohani. Jadi doa Daniel ini berpuasa supaya memerangi yang namanya iblis tidak masuk ke dalam bangsa Israel. Kadang-kala kalau kita mau mendoakan orang yang sakit mungkin, orang yang kesurupan mungkin, bahkan orang yang apapun kita doakan, mesti kita melawan mereka dengan peperangan Bapak Ibu. Benar enggak? Benar enggak? Pasti kita melawan mereka dengan peperangan rohani. Jadi Daniel memohon kepada Tuhan supaya bangsanya tidak dihukum dalam kesalahan mereka. Bahkan Daniel mendapat penglihatan akan kesukaran besar pada waktu itu. Kesukaran besar yang dianggapnya berat dan besar. Dan di dalam doanya Daniel dipenuhi yang namanya kegentaran dan ketakutan. Daniel merasakan yang namanya kecemasan, merasakan yang namanya kekhawatiran, merasakan yang namanya wah luar biasa Tuhan. Ini bangsa tidak akan selamat kalau tidak datang sama Tuhan. Itu Daniel merasakan itu Bapak Ibu. Jadi artinya Daniel berperang dalam doanya. Berperang, Tuhan Tuhan beri ampun, kasih setiamu, kasih sayangmu, berkabung, berpuasa. Itu gunanya berpuasa Bapak Ibu dan Saudara. Bukan berpuasa itu supaya kita bisa mendapat sesuatu. Ada yang konsepnya masih kayak gitu? Ada ya? Ada kan? Kita berpuasa supaya kita bisa dapat mobil mungkin. Kita berpuasa supaya kita bisa dapat ini mungkin. Ada yang konteksnya kayak gitu di sini? Jangan Bapak. Itu salah berpuasa. Berpuasa enggak kayak gitu. Berpuasa itu benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri benar-benar di hadapan Tuhan. Bukan kita supaya meminta sesuatu supaya kita bisa diberikan. Itu konsep yang salah tentang berpuasa. Salah besar. Jadi kita harus mengerti puasa itu apa dulu. Ini kan di sini tidak. Nah, karena itu Daniel berdoa untuk peperangan supaya bangsanya tidak ikut turun dalam murka Allah yang iblis mau pecahkan. Jadi Daniel benar-benar ini seorang diri Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada yang sama dengan Daniel itu buat mendoakan bangsa Israel. Tidak ada. Karena Daniel ini khusus panggilannya. Khusus. Beda sama Yeremia, beda sama Yesaya, beda sama Yeskiel. Kalau Yeremia itu nubuatan bersuruh pada raja. Sama. Yesaya juga seperti itu. Yeskiel itu dikatakan penjaga Israel. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sudah baca kitab Yeskiel, dikatakan penjaga Israel. Jadi Yeskielnya menjaga Israel. Bahkan Yeskiel ini sudah pernah tidur itu
di kanan dan kiri itu selama 100 hampir setahun kalau nggak salah itu di kitab, ada di kitab Yeskel. Jadi benar-benar Yeskel itu menjadi penjaganya Israel, pernubuat bagi bangsa-bangsa. Itu Yeskel. Dan kalau Daniel ini khusus Bapak Ibu, khusus mendapatkan suatu penglihatan yang di depan akan terjadi. Bahkan Daniel pun ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kamu melihat, ada ya, apabila kamu melihat apa yang dikatakan Daniel, camkanlah itu, camkanlah itu, waktunya sudah dekat. Jadi kitab Daniel ini benar-benar penglihatan masa depan, bahkan akhir zaman. Di situ sudah dikatakan. Jadi benar-benar Daniel ini berperang dan di dalam doanya memerangi iblis supaya tidak menggoda yang namanya bangsa Israel. Jadi dalam doa seringkali kita juga doa peperangan, baik itu dalam bentuk sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, usaha dan juga pelayanan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi 3 makna Daniel yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama harus mengakui dosa, kemudian bersungguh berdoa, kemudian yang ketiga adalah peperangan rohani. Jadi makna kitab Daniel ini ada 3 Bapak Ibu yang tadi saya katakan itu makna doanya. Jadi seperti itu. Jadi puji Tuhan, firman yang Tuhan sampaikan kepada saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara secara singkat, kiranya boleh memberkati kita. Saya undang. Lama ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan ngantuk kan? Amin. Jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Kita akan angkat satu pujian, Bapak Ibu tolong bangkit berdiri. Berlimpah kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami, supaya kami seperti Daniel yang mau mengaku dosa, yang mau bersungguh, bahkan memerangi setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kau pakai kami Tuhan supaya kami seperti Daniel masa kini, Daniel yang Kau pakai supaya kami boleh melawan bangsa kami lewat kami ya Tuhan. Kau pakai. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menguasai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya puji Tuhan, kita doakan untuk Natal ya. Natal kita tanggal 19, karena tanggal 25 kalau kita adakan tanggal 25 kebanyakan terima tamu di rumah ya. Ya, kunjung-kunjung. Ya puji Tuhan, kita doakan untuk Natal supaya kita berjalan dengan lancar, tanpa gangguan, dan kita doakan supaya kita bisa berkumpul waktu Natalnya. Tidak ada PPKM lagi, amin. Ya, semua sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan ya. Ya, kita akhiri ibadah kita siang hari ini, kita sama-sama berdiri. Mungkin ada permohonan doa yang sakit. Ya. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kau sudah menyertai pada kami mulai awal sampai pada akhirnya. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami semua dalam keadaan sehat, semua karena penjagaan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Bapak Junior yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar kami mencontoh Daniel Tuhan Yesus sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Junior Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaan Tuhan, kesehatannya,
dalam pelayanan Tuhan pakai Urapi karena harimu yang luar biasa Tuhan Kau berkati Tuhan bersama rumah tangganya bersama dengan Tuhan Kau berkati dan mereka rindukan memberi seorang anak Kau sanggup memberikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati anak murid ini yang sudah memimpin musim ujian bersama pakai Urapi. Kau berkati anakmu dalam kuliahnya, dalam kesehatannya senantiasa, pimpin kehidupannya senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga karena sudah melayani Susan Tuhan, yang sudah melayani LCD. Kau berkati dalam pekerjaan pelayanan dan kesehatannya, juga rencana pernikahannya. Dengan Stephen Kau memperlancar semua urusan, Kau telah memberikan Tuhan Yesus. Jangan salah rencana. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Putri yang sudah melayani keperakaman video. Kau berkati dalam sekolahnya, berlebih mata serta kesehatan dan jasa kepada Kau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan Yesus. Ensa sudah melayani sebagai kolektor, Kau berkati dan sekolahnya berikan hikmat-Mu, santai kecerdasan, panjang kesehatan, santai kepada Kau. Terima kasih Tuhan, Kau berdoa khususnya buat Bu Tanti yang saat ini kurang sehat, tangan berbuka puasa saya menyama, bilur-bilur menyembuhkan dan memulihkan Bu Tanti. Terima kasih Tuhan, Kau berkati acara Natal tanggal 19 Desember, Kau curahkan berkat-Mu, Tuhan. Kau berkati semua panitia yang bekerja keras Tuhan Yesus untuk mensukseskan perayaan Natal ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan semua Tuhan yang direncanakan semuanya berjalan dengan lancar, jangan salah di tangan dan salah gangguan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan dan dasar. Kau berkati semuanya sudah memberikan persembahan baik kolektor, diakonia maupun perpuluhan Tuhan Yesus kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau percaya yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang dalam masalah sudah Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kamu kuasa dalam-Mu, tutup bungkus di keluarga kesehatan, harta benda, pekerjaan pelayan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala bahaya, kecelakaan, pencobaan, sakit, penyakit, orang jahat, dari segala gangguan, serangan, kegelapan, dari segala magic, santet, serangan, para keislaman, jauh segala wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan. Rahmat Kau jauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, menjaga bidang santai salam di depan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipuji dalam nama-Mu, akan kuasa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami